Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa adzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Malam hari ini kita semua sama-sama berkumpul di dalam mengenang, mengagungkan daripada manusia yang dengannya kita memperoleh kebaikan, dan dengan mengikutinya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak satu pun di antara kita pulang meninggalkan tempat ini melainkan Allah taala memperbaiki keadaan kita. Allah memperbaiki zahir dan batin kita. Allah perbaiki masyarakat kita. Allah perbaiki keadaan kita. Allah perbaiki kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Dan beginilah kata Rasulullah, fa inna ma aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan Nabi besok di yaumul qiyamah. Setiap orang pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Setiap orang pengen punya kemesraan dengan Nabi Muhammad. Setiap orang ingin menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, baik di dunia, di barzakh maupun lebih di yaumul qiyamah. Bagaimana tidak akhwan yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan di yaumul qiyamah dikatakan Allah Ta'ala begitu murka kepada setiap makhluknya. Pada hari tersebut Allah kumpulkan al-awwaluna wal akhirun, manusia yang awal sampai manusia yang paling akhir di padang mahsyar, fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. La syafa'ata illa syafa'atuh, tidak ada pertolongan melainkan orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa huwa awwalu syafi'in wa musyaffa'in, dan yang berhak memberikan progres daripada pertolongan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia dalam kebingungan, di dalam ketakutan, di dalam kegundahan, di dalam penyesalan yang dahsyat kepada Allah, penuh dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, isfa' lana ya Adam. Wahai Adam, engkau bapak moyang kami yang Allah ciptakan secara langsung, maka hai Adam, berikan pertolongan kepada kami. Seluruh manusia meminta pertolongan kepada Sayyidil Bashar Nabi Adam. Bahkan para nabi-nabi pun berada di bawah naungan Nabiullah Adam. Maka di hari itu Nabi Adam mengatakan, fi yaumin la narahu qablahu wa la ba'dahu mislah. Di hari ini aku tidak pernah melihat Allah begitu murka, begitu marah sebelum dan sesudahnya. Kemarahan Allah yang sangat dahsyat, kemurkaan Allah yang sangat dahsyat, sampai dikatakan para nabi-nabi gemetaran, ketakutan, kebingungan. Yauma yafirul mar'u min akhi, seorang sahabat lari dari sahabatnya, seorang suami berlari dari istrinya, seorang istri berlari dari suaminya, anak-anak pun mereka berlari dari orang tuanya. Mereka menuntut satu sama lain di hadapan Allah, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita memimpin anggota tubuh kita. Sudahkah kita merdeka dalam memimpin anggota tubuh kita ini yang dipinjamkan mata oleh Allah, dipinjamkan tangan oleh Allah, dipinjamkan kaki oleh Allah, dipinjamkan hati oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah,
diizinkan bangun dari tidurnya dan diistirahatkan di waktu malamnya, semua mampu berfungsi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut nikmat tersebut, nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat melangkah, nikmat merasa, nikmat waktu, nikmat umur, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita yang mampu mengingkarinya? Adakah kita yang mampu berlari daripadanya? Allah Ta'ala mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kata Allah, apabila sudah datang waktu kematian menimpa kalian, di manakah kalian akan bersembunyi? Mau kemana kalian berlari? Maka di hari itu Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Dunia mempesona kalian, dunia menipu kalian, dunia mempermainkan kalian, sehingga kalian menjadikan kemenangan kalian dalam urusan dunia, dalam harta, rumah mewah, kendaraan, istri dan anak-anaknya, dan kesehatan maupun hartanya. Apa kata Allah? Ketika besok kalian meninggal, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mana duniamu? Persinggahan kalian sesaat, hanya sesaat, hanya sesaat. Kita akan kembali menghadap Allah. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun, tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, tidak mengenal laki, tidak mengenal perempuan. Setiap kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dunia membinasakan kita sampai besok kita berjumpa di alam kubur. Ketika kita masuk di alam kubur, maka di hari itu an-nasu niyam fa iza matu intabahu. Barulah mereka tersadar, barulah mereka akan bangun. Suami yang mereka tangisi, suami mereka meninggalkan mereka. Berapa banyak wanita menangis karena suaminya? Berapa banyak seorang wanita yang berkecil hati karena pasangannya? Menangis ketinggalan suaminya, menangis kehilangan suaminya, menangis tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Kapan terakhir kali kita menangis karena Allah? Kehilangan waktu, kehilangan umur, kehilangan masa. Pernahkah kita menangis di dalam membaca Al-Quran, meresapi daripada nikmatnya Al-Quran? Pernahkah kita menangis di dalam salat kita? Pernahkah kita menangis di dalam sujud kita? Pernahkah kita menangis dari umur yang berlalu, dari kehidupan kita? Tidak akan kembali kepada kita. Kita bisa menangis kehilangan harta, kita bisa menangis kehilangan kekasih, kita menangis kehilangan jabatan, kita menangis dari urusan kepentingan dunia. Pernahkah kita menangis dari suatu hal yang tidak akan pernah kembali kepada kita? Umur gak kembali kepada kita. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya berlalu meninggalkan kita. Bisakah kita perpanjang umur kita? Demi Allah tidak. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka ketika besok kita kembali menghadap Allah, apa modal kita? Modal kita bukan dan tidak lain orang yang berhak mendapatkan keselamatan, masuk surga, husnul khatimah, keberkahan dan kemuliaan, dan mendapatkan cintanya Allah. Kuncinya hanya satu, peneladanan kita kepada Nabi Muhammad. Teladani Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, kenali diri kita kepada Nabi Muhammad, kenalkan istri anak-anak kita siapa Nabi Muhammad. Kita merayakan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kita datang bukan hanya sekedar datang. Perayaan Maulid Nabi bukan hanya sekedar budaya, bukan hanya sekedar adat istiadat. Demi Allah, bukan. Perayaan Maulid Nabi yang kita adakan malam hari ini, kita mempunyai visi dan misi. Apa visi dan misi kita? Pulang dari majelis ini, kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa Nabi Muhammad, bawa sunnah Nabi Muhammad, bawa syariat Nabi Muhammad, bawa ajaran Nabi Muhammad, bawa akhlak Nabi Muhammad. Seberapa besar Nabi Muhammad di hati kalian? Seberapa rindu kalian kepada Nabi Muhammad? Seberapa dekat kalian dengan Nabi Muhammad? Seberapa banyak syariat dan sunnah Nabi Muhammad yang kalian jalankan? Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, hadis yang paling menggembirakan para sahabat Nabi setelah datangnya
keimanan dan keislaman adalah hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di barzah, di yaumul qiyamah maupun di syurga bersama orang yang dicintainya. Tanya diri kita, siapa yang menjadi idola kita? Siapa yang menjadi idola istri kita? Wahai para istri, tanyakan siapa yang menjadi idola suami kalian. Tanyakan juga kepada anak-anak kalian, siapa yang menjadi idola anak-anak kalian. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sunnanal ladzina min qablikum. Nabi nangis, Nabi mengatakan bakal datang akhir zaman. Bagaimana akhir zaman ya Rasulullah? Sunnahku, syariatku, ajaranku, keselamatan yang kutuntunkan kepada kalian akan ditinggalkan oleh umatnya sendiri, sejengkal demi sejengkal, sezira demi sezira. Hadirin, zaman kita sekarang ini, kita hidup di akhir zaman, zamannya fitnah. Di zaman orang-orang yang mempunyai hati bersih, mereka menangis kesakitan penuh luka. Zaman di mana yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Zaman fitnah menyebar di mana-mana, kemunkaran di mana-mana. Apa kata orang-orang kufar? Mereka mengatakan Indonesia adalah negara muslim terbesar sedunia. Indonesia adalah negara muslim terbesar sedunia. Apakah mereka tinggal diam? Tidak. Apakah mereka orang-orang kufar hanya diam? Apakah mereka orang Yahudi diam? Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha selama-lamanya mereka orang Yahudi dan Nasara sampai kita masuk ke dalam kelompoknya mereka. Indah kalimat Allah mengatakan, memberikan atensi kepada kita. Orang Islam mengislamkan orang non-muslim, orang Kristen mengkristenisasi orang non-Kristen. Tapi orang Yahudi, visi misi mereka apa? Tattabi'a millatahum. Bagaimana kita umat Islam, kita mengikuti mereka, berbicara seperti mereka, berpikir dengan pikiran mereka, makan dengan cara makan mereka, minum dengan cara minum mereka, berjalan dengan jalannya mereka, berpakaian dengan pakaian mereka. Kalau di Palestina, saudara kita saat ini, mereka sedang dizalimi, mereka sedang dijajah, mereka sedang dizalimi, tanah mereka dikuasai, tanah yang suci, tanah yang mulia di Palestina. Mereka meninggal menjadi syuhada, mereka hafal Quran, mereka sering bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Namun kita menangis melihat saudara kita di Palestina. Tapi ada lagi yang membuat lebih kita menangis lagi. Apa? Yahudi di rumah kita, Pak. Bu, Yahudi masuk ke rumah kita tanpa kita sadari, melalui kotak ajaib bernama televisi. Lihat bagaimana keadaan kita. Inilah renungan kita malam hari ini. Kalau dulu zaman para kiai kita, orang tua kita, para ulama kita, para salafus saleh, mereka jalan di muka bumi ini ibadur rahman yang Allah puji sifat mereka. Mereka adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Alladzina yamshawna fil ardi haunan. Mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut, dengan menebarkan kasih sayang, dengan mengabarkan akhlak, dengan menebarkan ilmu, dengan menebarkan daripada akhlak Nabi Muhammad. Orang dulu kalau mau lihat gambaran Nabi Muhammad, lihat ke orang tua kita terdahulu, lihat kepada salafus saleh kita, lihat kepada para ulama kita, lihat kepada para aulia kita. Gerak-gerik mereka adalah gambaran dari Al-Quran. Gerak-gerik mereka adalah menggambarkan Nabi Muhammad. Namun lihat zaman kita sekarang. Di zaman kita, kita pulang ke rumah kita, adakah Nabi Muhammad di rumah kita? Wallah, kalau dulu maghrib gak ada apa anak-anak di jalanan. Kalau dulu maghrib gak ada anak perempuan di luar rumah. Zaman orang tua kita dulu, kita masuk ke perkampungan-perkampungan, setiap habis maghrib yang penuh musalla-musalla mereka, masjid-masjid mereka. Setiap kita melewati rumah muslim dan muslimah, yang kita dengarkan adalah Al-Quran yang disenandungkan, Yasin, Tabarak, baca ratib, baca maulid, dan banyak lagi amalan orang tua kita. Setiap kita melewati perumahan pemukiman mereka. Namun sekarang lihat, maghrib waktu yang mustajab.
antara maghrib dan isya adalah waktu diijabahnya doa. Apa kesibukan kita? Kita pulang kantor, kita pulang kerja, pulang ke rumah kita mandi. Kapan kita salat maghribnya? Sedangkan waktu maghrib sangat singkat. Kapan hilangnya Mekah merah? Maka hilanglah waktu maghrib. Orang sekarang bertanya, oh maghrib adzan isya nanti baru habis. Enggak, maghrib itu waktu yang paling singkat. Sebelum maghrib sampai rumah, ajak istrinya sholat berjamaah. Kapan bu terakhir kali kita diajak berjamaah oleh suami kita? Kapan terakhir kali Pak kita mengajak istri kita berjamaah? Kapan terakhir kali kita mengajak anak-anak kita berjamaah? Berapa banyak anak kita mengenal ilmu agama dari orang lain? Anak kita mengenal bacaan Quran dari orang lain. Anak kita mengenal sunnah dari orang lain. Dimasukkan ke madrasah baik. Tapi alangkah indahnya, yang pertama kali mengajarkan gerak-gerik salat adalah orang tuanya. Orang tua adalah idola bagi anak-anaknya, panutan bagi anak-anaknya, teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Kita masuk ke rumah kita, ada tidak Rasulullah di rumah kita? Anak kita minum tangan kiri, kita biarkan. Anak kita makan berdiri, kita biarkan. Anak perempuan kita buka-bukaan aurat, kita biarkan. Lihat, kalau ditanya anaknya, wahai anak-anak, apa pekerjaan orang tua kalian sebelum tidur? Maka anaknya menjawab, orang tua saya belum tidur nonton TV, orang tua saya belum tidur main handphone. Mau tidur dia buka handphone, bangun tidur dia buka handphone. Setiap hari umurnya habis dengan handphone dan sinetron. Lihat berapa banyak kaum wanita ketika menyaksikan televisi mustaqbilal kiblat, ngadep kiblat. Gak cuma ngadep kiblat, hudurul qalb, hatinya hadir Pak. Kenapa saya bilang hatinya hadir? Berapa banyak orang nonton televisi dia bisa menangis Pak. Orang sekarang nonton televisi bisa tertawa Pak. Ditanya suaminya, kenapa wahai istriku kau tertawa? Istrinya menjawab, jagoannya mati. Sedih ceritanya, nangis. Pernah nggak kita punya perempuan zaman sekarang baca Quran dia menangis atas peringatan dari Allah? Kapan terakhir kali istri kita tertawa ketika mendengar kabar gembira bagi yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran hudan, petunjuk. Al-Quran kesembuhan. Bagaimana rumah kita akan terang dan tenang kalau di rumah kita tidak pernah dibacakan daripada Al-Quran? Jangan pernah pisahkan rumah dari Al-Quran. Jangan pernah pisahkan rumah kita daripada musalla. Mau menang, dirikan sholat. Mau doa kita mustajab, dirikan salat. Mau hidup kita makmur, utamakan salat. Allah Ta'ala mengatakan, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat tersebut yang akan menjadi benteng kalian, menjadi aplikasi kalian, menjadi penyelamat kalian daripada perbuatan keji dan munkar. Mau berbuat maksiat, gak tenang hatinya. Mau berbuat dosa, gundah perasaannya. Kenapa? Karena ada tali penghubung antara seorang hamba dengan salatnya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan salatnya, istrinya meninggalkan salat, anaknya meninggal salat, bagaimana di rumahnya mendapatkan ridha ya Allah? Inna salat, kemenangan kita umat Islam dalam salat. Salat, Allah panggil kita, qad aflal mu'min. Siapakah mukmin yang menjadi pemenang? Orang-orang yang mendirikan salat. Kemenangan kita dalam salat Pak. Barang siapa orang mengutamakan salat, Allah utamakan dia. Yang mengutamakan Allah, Allah utamakan dia. Yang prioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia. Kita sekarang doa pengen cepat, harapan pengen diijabah, tapi Allah disampingkan olehnya. Rezekinya kita makan, haknya Allah kita tinggalkan. Nauzubillah subhanallahi min. Dan apabila kita ingin melihat perkampungan kita makmur atau tidak, berkah atau tidak, maka kita lihat tolak ukurnya masjid. Barometernya adalah musalla. Kalau musalla maghribnya ramai, berkah ke kampung. Kalau isya musallahnya ramai, masjidnya ramai, maka berkah ke kampung. Kalau subuhnya ramai berjamaah di masjid, maka berkah itu kampung. Mengapa? Karena barometer suatu kampung apabila dia mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan dia. Orang tua zaman sekarang, anaknya meninggalkan salat dibiarkan saja Pak. Dibiarin Pak. Anaknya mecahkan TV, ngamuk orang tuanya Pak. Anaknya mecahkan piring, ngamuk orang tuanya Pak. Tapi saya bingung, kok anaknya meninggalkan salat biasa saja. Dia bilang anaknya masih kecil. Nggak apa-apa. Kecapean pulang sekolah. Anak saya lelah. Na'udzubillah subhanallahi min.
Maka penting perayaan Maulid Nabi yang kita adakan tujuannya apa? Tasywiq, merangsang kembali kecintaan kita sama Rasulullah, peneladanan kita sama Rasulullah. Maulid Nabi gimana caranya kita bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Kalau di rumah kita ada Rasulullah, cirinya seperti apa? Suami cinta kepada istri. Pak, ini bapak-bapak yang muka-muka bermasalah nih. Pak, mau rezeki lancar nggak Pak? Mau rezeki lancar Pak? Barang siapa orang, kata Rasulullah, yang melapangkan rizki istrinya, Allah lapangkan rizkinya. Rasul mengatakan, khairukum min ummati, maukah kalian tahu umat yang terbaik? Siapa yang Rasulullah sahabat? Khaira li ahli, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadirin, lihat akhlak Nabi dalam imam. Rasulullah itu Pak sibuk dakwah, sibuk jihad. Di luar beliau berdakwah, mensyiarkan agama Allah. Tapi pulang ke rumahnya, beliau menjadi suami bagi istrinya. Rasulullah seumur hidupnya nggak pernah manggil istri dengan nama. Rasulullah seumur hidupnya nggak pernah manggil istri pakai nama. Saya mau nanya nih bapak-bapak, cinta nggak sama Rasulullah? Yakin cinta sama Rasulullah? Cinta nggak pengakuan, cinta butuh bukti. Rasulullah kalau manggil istri nggak pernah nama, panggillah istri dengan gelar-gelar yang baik. Rasulullah panggil istrinya ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Maknanya apa Pak? Biasain saya kalau pulang ke rumah manggil istri apa? Cinta, jantung hati, belahan jiwa. Pak, wallah senang istri kita ya Pak. Senang istri kita ya Pak. Ini sunnah, bukan bercanda. Ini sunnah Pak. Ini ajaran Nabi, ini syariat Nabi. Yang bapak-bapak bilang, Beb, nggak pernah saya Beb. Kalau sekarang saya pulang ke rumah manggil istri saya cinta atau sayang, pasti suami istri saya curiga. Pasti istrinya curiga. Kenapa Beb? Sambat malaikat, kesurupan. Maaf nih saya ngomong, maaf. Sunnah Pak, berlaku baiklah kepada kaum wanita. Istausu binisa'i khairan, berlaku baik kepada kaum wanita. Kenapa sebabnya? Karena wanita Allah ciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Di mana tulang rusuknya itu Pak? Dekat sama hati Pak. Dekat sama hati. Maknanya apa? Perempuan mengedepankan perasaannya, laki-laki mengedepankan pikirannya. Sunnah Pak. Tapi mau tahu laki-laki akhir zaman? Laki-laki akhir zaman bagaimana? Insya Allah ini semuanya laki-laki soleh semua ini. Ini suami-suami baik ini semuanya. Sebagian laki-laki maaf sama perempuan yang bukan mahramnya dia baik. Sama perempuan yang nggak punya hak baginya dia baik. Tetangganya negor, bapak sehat. Senyumnya lebar banget. Ditegur sama perempuan yang bukan mahramnya dia baik banget. Tapi kalau pulang ke rumah sama istrinya galak banget. Haram alik. Laki-laki yang paling baik itu siapa? Laki-laki dia sayang sama ibunya, sayang sama istrinya, sayang sama anak perempuannya. Tapi kalau dia ketemu sama perempuan yang bukan mahramnya, dia menjadi laki-laki yang judes. Ngobrol sekedarnya Pak sama perempuan yang bukan mahram Pak, teman kerja sekedarnya aja, jaga jarak. Rasul berkata apa? Haramul khalwa baina rijal wan nisa. Allah mengharamkan laki perempuan yang bukan mahram duduk berduaan, walaupun tuh perempuan lebih suci daripada Maryam binti Imran. Saya tak ngapa-ngapain Beb, duduk berdua doang Beb, jaraknya jauh lagi Beb, berduaan satu ruangan, iya haram. Tak ngapa-ngapain haram Beb, haram. Walaupun itu perempuan lebih suci daripada Maryam binti Imran. Pak, sorganya kita istri Pak, sorganya kita anak-anak Pak, sorganya kita ibu Pak. Ini tiga ini Pak bisa memasukkan kita ke sorga, atau sebaliknya tiga kelompok wanita ini bisa memasukkan kita ke dalam api nerakanya Allah. Istri meninggal nggak ditanya tentang suami. Makanya saya bingung kalau ada perempuan kok berani buka handphone suami. Kenapa sebabnya? Rugi Bu, wallah rugi. Kalau ibu punya suami sesoleh apapun, ibu periksa HP-nya, bakal hancur rumah tangga ibu. Hancur rumah tangganya Pak. Istri gak perlu memata-matai suami. Kenapa? Kalau besok suaminya meninggal, ibu gak bakal dituntut tentang suami.
Tapi kalau ibu besok meninggal, suami ibu bakal dituntut sama ibu. Tapi akhir zaman gimana? Akhir zaman sekarang istri cemburu kepada suami, suami udah gak cemburu lagi sama istrinya. Ini akhir zaman udah kebolak-balik, Pak. Sebelum nikah sayang, cinta. Sebelum nikah tiap hari teleponan. Sebelum nikah I love you. Sebelum nikah ngobrol teleponan sampai kupingnya berdarah. Udah nikah berubah, Pak. Kenapa? Kalau rumah tangga dimulai dengan pacaran, Bu, ya Allah, yang ngobrol saya doain suaminya kawin lagi ya Allah. Atau suami ngobrol aja Bu, ngobrol Bu. Lama maunya. Bu, banyak suami zaman sekarang di sini sih nggak ada, di kampung sana. Banyak kadang-kadang suami istri keluar nggak ditemenin. Sunnah Pak, ke pasar laki-laki Pak. Saya ke pasar nggak malu Bu. Habib pergi ke pasar, ada ibu-ibu pengajian bilang, ini Habib ya? Iya, Habib ke pasar Beb, emang kenapa? Kok Habib yang ke pasar bukan Ipa Habib? Ya biarin. Kenapa sebabnya? Pasar tempatnya setan. Saya nggak mau istri saya pulang kemasukan setan. Maksudnya gimana Beb? Sebab perempuan sesoleha apapun Pak, keluar rumah, ke warung aja Pak, sampai warung ketemu temannya kebetulan tukang ikan Pak. Walaupun di perempuan nggak belanja ikan, pulang-pulang bau amis. Tapi kalau perempuan duduk sama tukang minyak wangi Pak, walaupun dia nggak belanja minyak wangi, pulang-pulang pasti harum Pak. Maknanya apa? Kalau istri kita udah salah bergaul Pak, maka hancur setengah agamanya Pak. Pergi ke warung, suami kamu kerja apa Neng? Oh suami saya mah kuli. Kuli apa? Kuli bangunan. Pulangnya kapan? Seminggu sekali. Kenapa nanya-nanya? Nggak takut suami kamu kawin lagi? Oh suami saya mah setia. Mulutnya begitu Pak. Pulang ke rumah kesurupan kepikiran Pak. Besok suaminya pulang diinterogasi Pak. Bu, ibu perempuan paling gampang kepengaruh. Makanya setan menggoda Nabi Adam nggak mempan makan buah huldi. Ketika setan menggoda Siti Hawa untuk makan buah huldi, barulah nurut Nabi Adam. Perempuan ini makhluk Allah yang paling gampang kepengaruh Pak. Tugas kita suami ngejaga perasaannya Pak. Suami sakit hati hilangnya bentar. Tapi kalau perempuan udah sakit hati Pak, itu kayak gelas pecah Pak. Gelas kalau sudah pecah Pak, bisa utuh lagi nggak? Nggak bisa. Itulah perasaan perempuan harus dijaga. Makanya Bu, ibu yang belum nikah, adik-adik yang belum nikah, kalau besok punya anak perempuan, haram jangan memulai rumah tangga dengan pacaran. Kalau dimulai dengan suatu hal yang haram, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ini budaya kufar Pak. Ini budayanya orang-orang Yahudi Pak. Sebelum nikah I love you dimainin sama laki-laki kok mau aja. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang suka mengucapkan kalimat I love you. Tapi laki-laki sejati adalah laki-laki yang berani mengajak calon istrinya untuk mengucapkan qabiltu. Itu baru laki-laki sejati. Belum nikah sayang-sayangan Bu, habis nikah boro-boro. Dan saya lebih heran lagi apa? Banyak suami istri keluar rumah disuruh dandan sama suaminya. Lo yang cantik apa? Perempuan zaman sekarang pakai bedak sekilo. Tayamum bisa Pak. Pakai lipstik tebal Pak, Masya Allah kayak cetakan odading tau tuh Pak, merah-merah Pak. Alisnya cingkrang kemana-mana Pak. Alisnya cingkrang Pak. Masya Allah, mukanya putih Pak, tangannya hidung. Kan jadi fitnah Pak. Maaf nih saya ngomong ini Bu. Kenapa Bu sedih saya Bu? Lihat perempuan keluar rumah dia cantik, tapi di rumahnya naudzubillah. Makanya kata Rasulullah bilang apa? Ayyuma imra'atin, kaum perempuan, kalian keluar rumah pakai minyak wangi, berdandan, mempercantik diri, kemudian kecantikan kalian, aroma tubuh kalian tercium laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini perempuan telah berbuat zina. Bu, ibu dandan Bu, keluar rumah pakai minyak wangi, tetangga nyium, lewat tongkrongan laki-laki nyium, berfantasi otaknya nauzubillah min dzalik, maka ini perempuan kena dosa zina Pak.
Dosa zinanya kamu sendiri kalau ibu. Gimana? Ngajak 4 orang laki-laki. Siapa? Bapaknya. Siapa? Suaminya. Siapa? Anak laki-lakinya. Siapa? Pamannya. Semua masuk neraka gara-gara seorang wanita. Bu, sekedarnya aja bu ya. Pakai minyak wangi hidung aja nyium biar nggak bau. Daripada bau beb, pakai sekedarnya boleh. Bu, jangan pada nyukur alis bu ya. Kenapa? Haram. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Yang sunnah apa bu? Pakai sipat mata bu. Orang yang pakai sipat mata bu, itu nggak gampang kena penyakit mata. Insya bawa Nabi Muhammad pulang, baik sama istri. Istri taat kepada suami. Suami haknya pada istri dan anak, suami haknya kepada ibu. Tapi ibu surganya suaminya ibu. Satu pintu surga ibu siapa? Suami. Orang kalau pulang maulid Nabi apa oleh-olehnya? Rukun sama tetangga. Nggak ada yang berantem. Nih kayak di kampung nih. Ini kampung masya Allah akur. Biar kata beda mazhab, mungkin ada beda pendapat. Ada yang doyan maulid Nabi, ada yang nggak doyan. Yang gak doyan maulid Nabi, biarin pak saudara kita. Kita udah diikat oleh Allah dengan 2 kalimat la ilaha illallah Muhammad. Hindari perdebatan pak. Hindari permusuhan. Gara-gara beda jadi gak akur. Gara-gara beda jadi musuhan. Haram. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Gak bakal masuk surga siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Ngajinya pinter bu, ke pengajian rajin, sholat rajin, ibadah rajin, maulid Nabi rajin, ikut kajian rajin. Sama tetangga nggak akur gara-gara beda pendapat. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Lebih dari 3 hari muslim satu dengan muslim lain nggak bertegur sapa, ibadahnya nggak diterima sama Allah. Rugi nggak? Rugi nggak? Ada nggak yang nggak akur? Wah ada ini masya Allah masyarakatnya alhamdulillah. Kalau ada yang gak akur, berkat maulid Nabi jadi akur. Pahala yang paling besar apa bu? Ngakurin 2 orang yang sedang berantem pak. Jadi penengah. Ada orang gak akur, kita tahu nih orang gak akur. Bohongnya boleh pak. Bohong mengakurkan 2 muslim yang sedang bertikai. Pahalanya membangun Ka'bah. Masya Allah. Besar banget pahalanya ibu. Ada orang bangun masjid biasa, orang bangun musola biasa, tapi kalau orang ngebangun Ka'bah, siapa bisa bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Pahalanya sama seperti siapa? Orang yang mengakurkan 2 muslim yang sedang bertikai. Terus juga apa? Orang yang pulang maulid Nabi apa? Kalau diomongin orang senang. Bu, pak, diomongin orang dikatain orang dicaci orang, ingat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikatain orang, alhamdulillah naik derajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Diganggu orang, dia nggak memikirkan cara untuk mengganggunya, tapi ketika diganggu orang, dia memikirkan cara bagaimana membalasnya dengan kebaikan. Inilah umatnya Nabi Muhammad. Inilah orang yang berakhlak Nabi Muhammad. Inilah orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Salat, ngaji, puasa, ibadah itu kewajiban kepada Allah. Tapi kita besok masuk surga, yang ngejamin kita surga apa? Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga siapa? Orang yang hatinya selamat. Nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang, nggak ada suudzon sama orang. Yang dia benci dirinya sendiri, yang dia takutin dirinya sendiri, yang dia curigai dirinya sendiri. Kita Indonesia ini alhamdulillah merdeka dari penjajah Belanda, kita merdeka dari penjajah Jepang. Pertanyaannya, sudahkah kita merdeka daripada tipu daya syaitan? Udah belum? Udah merdeka belum? Sudah merdeka dari hawa nafsu belum kita? Sudah merdeka daripada menjaga aurat belum? Sudah merdeka dari permusuhan belum? Sudah merdeka dari kebencian belum? Apa kata Allah? Inna syaitana adu fattakhidhu syaitana aduwa. Syaitan itu musuh, maka perlakukanlah musuh sebagaimana musuh. Siapa pemenang itu pak? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassaha. Pemenang itu siapa? Orang yang ngekang hawa nafsunya, nggak gila hormat, nggak gila pujian. Orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang yang membalas cacian dengan doa, orang-orang yang menyebarkan rahmat kasih sayang, orang-orang yang mengamalkan syariat Nabi, orang-orang yang mengamalkan akhlak Nabi. Habib, kalau ada kemaksiatan berarti kita diam aja, Habib. Gak boleh kita diam. Evakuasi, selamatin. Gimana caranya? Izalatul munkar bil ma'ruf. Mencegah kemunkaran tapi dengan cara yang ma'ruf, bukan mencegah kemunkaran dengan cara yang munkar. Di blowing Pak, di masjid diumumin, itu imam masjid bacaannya salah. Sekampung ngedengar, gak pada ke masjid. Akhirnya timbul 3 kemunkaran. Orang pada gak ke masjid lagi, orang gak berjamaah lagi, padahal belum tentu imamnya bacaannya salah. Allah bilang apa? La tubtilu sholali ahadin. Jangan suka membatal-batalkan orang lain. La tahasadu, jangan saling menghasut. Wala tajassasu, jangan suka cari kesalahan orang. Wala tabaqadu, jangan suka bikin kesel orang. Kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah hamba yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim. Kita muslim satu dengan muslim yang lain sudah bersaudara, diikat dengan apa? La ilaha illallah. Apapun bangsanya, apapun rasnya, apapun kulturnya, apapun bahasanya, kita diikat oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad. Ini ada isu Pak, ada lagi Islam baru Pak, namanya Islam apa Pak? Islam Nusantara. Masya Allah, silakan, boleh, tapi syariat agama Allah itu jelas. Jangan sampai kita mengatakan ada orang pakai gamis, ini nih Arab-Araban nih. Astagfirullah. Besok ada perempuan pakai jilbab, ini budaya Arab-Araban ini. Besok ada orang belajar bahasa Arab, ini Arab-Araban ini. Besok ada orang dakwah jenggotan, ini Arab-Araban ini. Kita ini bumi Nusantara, Islamnya Nusantara. Masya Allah, kita di bumi Allah semuanya numpang Pak. Siapa yang pribumi, ada nggak? Ada nggak pribumi? Saya mau nanya, ada pribumi nggak? Nabi Adam pribumi bukan? Nabi Musa pribumi bukan? Nabi Muhammad pribumi bukan? Kita semua nggak ada pribumi. Kita semua numpang di bumi Allah. Di dunia kita sesaat, akhirat selama-lamanya. Besok di akhirat diaku nggak? Ini pertanyaannya. Besok di surga diaku nggak kita? Ada orang ngaku sekarang, ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Kata siapa kita nggak tahu. Ada juga orang kita pandang ini orang paling dibenci sama Allah, kita nggak tahu. Kenapa? Fa innallaha yahdi may yasha wa yu'adzibu. Tapi yang saya tahu apa? Yang wajib kita tahu apa? Orang besok meninggal, yang selamat siapa? Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bu, Pak, umat Islam ini apa? Paling manut sama ulama, paling manut sama kiai, paling manut sama habaib. Maka apa-apa, gimana caranya para ulama, para kiai, para habaib jadi senjata politik Pak? Kenapa? Karena pengaruhnya besar. Akhirnya apa? Mereka bikin suatu siasat sebagaimana di negara-negara kufar. Bagaimana misi mereka? Tahris, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Sehingga orang meninggalkan para ulama, meninggalkan para kiai, meninggalkan para habaib. Tujuan mereka apa? Mengadu domba demi kepentingan perutnya. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan Allah jauh daripada fitnah zaman. Fitnah zaman. Sebab Allah itu Pak gak nyabut ilmu di suatu tempat secara langsung, tapi Allah mencabut ilmu di suatu tempat dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Ulama kita udah pada wafat Pak. Sesepuh kita udah pada wafat Pak. Tokoh-tokoh kita udah pada wafat Pak. Berganti dari masa ke masa Pak. Ketika berganti apa kata Nabi? Bakal datang akhir zaman, timbullah ulama-ulama su. Apa ciri ulama su? Fasailu, masyarakat bertanya kepadanya. Fa'aftau, kemudian dia berfatwa. Bagaimana fatwa dia? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya, sesuai hawa nafsunya. Nauzubillah, subhanallahi min dzalik. Ini di kampung kita nih beda-beda nggak Pak? Diciptain beda-beda nggak Pak? Ini perumahan beda-beda nggak Pak? Ada yang muslim mungkin, ada non muslim. Ada yang ahlu sunnah wal jamaah, mungkin ada yang bukan ahlu sunnah wal. Ada yang doyan maulid, ada yang nggak doyan maulid. Ada yang laki, ada yang perempuan. Kenapa Allah ciptakan kita berbeda-beda? Allah punya tujuan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat kualitas kita sebagai hamba. Tujuan kita apa? Hidup bukan menuntut kesempurnaan, tapi kita hidup tujuannya untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lain.
lainnya. Insya Allah majal zaman hada zaman marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wala tajal finna wala minna wala ma'anan sakiyan wala mahruma. Allahumma nafaqa lil khair wa khair wa anahum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la tada zanban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala dainan ila qadaita wala maridan ila syafaita. Mudah-mudahan yang datang Allah kabulkan hajatnya, Allah permudah segala urusannya. Yang datang dengan penyakit Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang bermusuhan Allah akurkan, yang jauh Allah dekatkan. Mudah-mudahan ini kampung Allah berikan rahmat, Allah anugerahkan kebaikan. Dan mudah-mudahan saudara kita yang malam hari ini berhalangan hadir, Allah berikan pahala yang sama seperti kita. Dan mudah-mudahan saudara kita di kampung ini yang terganggu dengan acara pada malam hari ini, dengan keributannya mengganggu istirahat mereka, mudah-mudahan Allah bukakan pintu maaf di hati mereka, memaafkan kita yang berkumpul pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan kita dengan kalimat la ilaha illallah, Allah makmurkan kita dengan nurnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadi orang yang mengidolakan Nabi, mencintai Nabi, meneladani Nabi, menjadi umat yang paling menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Di dunia kita kumpul sama Nabi, mencintai Nabi, hadir majlis Nabi. Harapan besar kita ya Rabb, di yaumul qiyamah dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, berjabatan dengan Rasulullah, memeluk Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan mudah-mudahan ya Rabb Allah bersihkan hati daripada hasad, daripada dengki, daripada permusuhan, daripada zulma. Dan mudah-mudahan istri-istri yang datang jadi istri yang salehah, wanita yang salehah, wanita yang berbakti kepada suami dan orang tuanya, yang menjadi tarbiyah pertama kali untuk anak-anaknya. Dan kami para laki-laki ya Allah, jadikan kami imam yang bertakwa untuk keluarga kami ya Rabb. Dan orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga Engkau ya Rabb. Jadikan kubur mereka taman-taman surga Engkau ya Allah. Kumpulkan bersama nur Nabi Muhammad, terangi kubur mereka dengan nur Nabi Muhammad. Ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup di kampung dimanapun mereka berada, berikan mereka panjang umur ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa orang tua kami sebelum mereka ridha kepada kami ya Allah. Jangan Kau ambil kedua orang tua kami sebelum mereka tersenyum memandang wajah kami ya Allah. Dan kami minta mudah-mudahan anak-anak kami di sini ya Allah jadi anak yang saleh dan salehah, anak yang mengibarkan bendera Nabi Muhammad, berjalan di jalan Nabi Muhammad, yang mengidolakan Nabi Muhammad. Dan palingkan masyarakat kami daripada pemikiran kufar, daripada budaya orang-orang kufar. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabil Bashiril Munir wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Hadirin, minta ridha, minta halal. Ini malam saya dapat jadwal itu ada dua-duanya cuma di Cikarang. Dua-duanya cuma di Cikarang. Ternyata ada jadwal dari tahun kemarin Pak, lupa diagendakan. Di mana? Di Bogor Pak. Ini barusan saya ceramah di tempat pertama, buru-buru ceramahnya. Sekarang saya silaturahmi di tempat ini, ceramahnya pun secepatnya Pak. Tapi kenapa? Karena ngejar lagi acara ketiga Imtisal Amr Pak, memenuhi hajat saudara. Tadi saya berangkat dengan kamar mandi, acara pertama ke kamar mandi langsung ceramah Pak. Ini acara kedua Pak, gak sempat duduk lagi, langsung ceramah lagi saya Pak. Habis ini saya minta ridha, minta maaf, saya gak sempat lagi untuk nyicipin makanan jamuannya. Tanpa mematahkan hati yang masak. Ini yang masak dari panitianya Rasulullah. Allah berikan keberkahan yang ngebantu acara ini, Allah bantu kehidupannya, Allah makmurkan kehidupannya. Minta ridha, minta halal. Tuh makanan tuh biar saya cicipin nanti di rumah aja nanti. Biar dicicipin di rumah. Sebab saya setiap acara Bu, itu kalau disuguhin makanan, yang masak suka ngeliatin yang mana yang dimakan doa Habib, diperhatiin sama dia. Kadang saya makanan yang saya nggak doyan pun jadi doyan Pak. Kenapa? Nggak boleh matain hajatnya orang. Ada jengkol Pak, saya makan Pak. Itu santri saya ngeliatin, Habib sejak kapan makan jengkol? Saya makan, enak Habib, enak. Sebab rezeki tiga Pak, rezeki jangan ditolak. Yang kedua, rezeki jangan diminta, jangan pernah minta kepada manusia. Ya. Yang ketiga apa? Rezeki jangan ditahan. Apa yang bisa kita bantu buat saudara kita, kita bantu. Dan mudah-mudahan tausiah saya yang sedikit bermanfaat.
yang sedikit bisa diamalkan, dan mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, Allah pertemukan kita di majelis yang berikutnya dengan waktu yang lebih lapang lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.